Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, anak-anak? Sudah pada tentu, anak sekalian, kabarnya tentu baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak semua yang ada di sini tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi sehat, kalaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Insya Allah, ibawayan mudah-mudahan tetap terlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, sebarang tentu saya Pak Safari sebagai guru PS pada pertemuan berikutnya ini akan menyampaikan tentang tema dinamika penduduk benua-benua. Anak sekalian, kalian lihat di materi, yaitu di buku paket halaman 55 sampai dengan 76. Sampai lihat ya di sana, buka bukunya halaman 55 sampai 76. Dengan tema sekali lagi dinamika penduduk benua-benua. Nah, tujuan pembelajaran pada saat ini anak sekalian, pertama menyebutkan jumlah penduduk tiap benua. Yang kedua, mengklasifikasi ras penduduk tiap benua. Yang ketiga, anak sekalian, menjelaskan persebaran penduduk tiap benua. Yang keempat, anak sekalian, menjelaskan keragaman agama dan budaya tiap benua. Dan terakhir, menjelaskan mata pencaharian sebagian besar penduduk dunia. Anak sekalian, itulah tujuan pembelajaran pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 saat ini. Sekali lagi, materi yang dibahas pada saat ini adalah jumlah penduduk tiap benua. Anak sekalian, kita tahu bahwa benua yang kita terkenal adalah benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, Afrika, dan Australia. Nah, sudah penentuan sekalian, yang pertama penduduk Asia tentang jumlah penduduk. Tahun 2005 jumlah penduduknya sekitar 3.921. Sekali lagi, 3.921.000.000. Ini jumlah penduduk Asia tahun 2005. Kemudian tahun 2015 jumlahnya 4.390.000.000. Sehingga penambahannya sekitar 476 juta jiwa. Ini penduduk di benua Asia. Di benua Amerika sekalian, benua Amerika, tahun 2005 jumlah penduduknya adalah 888 juta. Tahun 2015 jumlah penduduknya 987 juta. Sehingga penambahannya berkisar 99 juta jiwa. Sedangkan di benua Eropa, anak sekalian, tahun 2005 jumlah penduduknya 730 juta. Sedangkan 2015 jumlah penduduknya adalah 742 juta. Sehingga ada penambahannya selama 10 tahun 12 juta jiwa. Dan berikutnya sekalian, benua Afrika. Benua Afrika jumlah penduduknya tahun 2005 906 juta. Sedangkan 2015 jumlahnya sudah 1 171 juta. Sehingga penambahannya 265 juta. Dan yang terakhir, nah sekalian, benua Australia tahun 2005 hanya 20.400.000 jiwa.
Tahun 2015 benua Australia jumlahnya 23.900.000 jiwa. Sehingga ada penambahan 3,5 juta jiwa. Ini adalah tentang jumlah penduduk di tiap benua di dunia. Benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Anak sekalian, berikutnya sekalian yang kedua adalah klasifikasi ras tiap penduduk tiap benua. Ada benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Kalau ras Asia yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan Negroid. Tapi yang paling banyak adalah ras Mongoloid, yaitu berkulit putih. Kemudian di Amerika juga sama, ras Negroid, Mongolia, dan Kaukasoid. Tapi yang utama Negroid. Kemudian Eropa juga ada bangsa Nordik, Alpen, Mediteran, Slavia, dan Dinarik. Sedangkan ras Afrika ada Negro, utama ini Kaukasoid, dan suku pribumi. Dan yang terakhir adalah ras Australia, yaitu Kaukasoid, yaitu berkulit putih, juga ada juga dari ras Asia, dan yang lainnya adalah suku aborigin. Nah, ini alasan klasifikasi ras penduduk tiap benua. Benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Berikut sekalian, yang lainnya adalah persebaran penduduk tiap benua. Nah, ini kalian bisa kalian simak dan cari di buku paket, kalian pelajari persebaran di tiap penduduk benua. Benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Kalian baca ya di bukunya. Kemudian juga keragaman agama termasuk budaya di tiap benua. Nah, kalian baca di situ ya. Nah, itu. Dan yang terakhir, mata pencarian sebagian besar penduduk dunia. Nah, kalian amati, kemudian kalian baca, kemudian kalian simak, kemudian kalian pelajari dengan betul. Di antaranya adalah tentang jumlah penduduk benua, rasnya, kemudian persebarannya, kemudian agamanya, budaya, dan mata pencarian tiap penduduk di dunia. Nah, anak sekalian, sebelum saya menutup pada pertemuan ini, tahukah kalian, apa warna kulit sebagian besar penduduk masing-masing benua? Sudah bertentu kalian, kalau di Asia warna kulitnya adalah kulit putih, atau somatang juga ada. Nah, kemudian kalau Eropa, jelas warna kulitnya beda. Kemudian di Afrika, warna kulitnya juga beda. Negroid Afrika, berkulit hitam. Yang kedua, negara apa saja di tiap benua yang kalian tahu? Umpamanya, sekalian, kalau di benua Asia, umpamanya negara Cina. Nah, kemudian, ada apa Cina? Nah, kalian harus ngerti. Jadi penduduk yang terbanyak di dunia adalah Cina. Kemudian kalau benua Amerika, kalian tahu bahwa benua Amerika ada apa? Seperti negara Amerika, negara adik kuasa contohnya. Kemudian juga ada berita apa benua yang lain, umpamanya benua Afrika. Nah, itu ada negara Mesir, kalian tahu di Mesir ada apa. Kemudian berikutnya benua yang lain, kalian bisa cari ada apa di sana di tiap benua negara-negara yang terkenal. Kalau benua Australia hanya ada satu negara Australia, sudah bertentu itu ya.
Kemudian yang ketiga, berita apakah yang pernah kalian dengar tentang penduduk di tiap benua? Contohnya, anak sekalian, di benua Asia, umpamanya negara Jepang, ini terkenal dengan pembuatan sepeda motor, ada Honda, ada Suzuki, ada Kawasaki contohnya. Kemudian kalau benua Amerika ada apa namanya itu negara Argentina, ada negara apa namanya yang tersepak bolanya itu, nah itu contohnya. Apa yang terkenal di tiap benua yang kalian tahu? Nah, seperti itulah anak sekalian apa yang saya sampaikan tadi. Nah, sedangkan pembentukan kelompok diskusi universitas ini kalian bisa menyesuaikan diri di rumahnya masing-masing, tidak harus mengkelompok karena memang tidak seperti di kelas. Nah, yang terakhir sekali kesimpulan bahwa tentang materi dinamika dunia, bahwa penduduk di tiap-tiap benua itu pun berbeda, baik itu rasnya, baik itu agamanya, baik budayanya. Nah, karena ini adalah persebaran semuanya tergantung kepada kondisi wilayah masing-masing. Nah, bagaimana kalian tentang pembelajaran saat ini? Sudah tentu anak sekalian bahwa kita harus mempunyai motivasi, mempunyai keinginan, mempunyai untuk peningkatan belajar untuk menguasai materi, yaitu pada saat ini dinamika penduduk benua dunia. Inilah yang bisa saya sampaikan sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada pertemuan ini. Nanti ada tugas berikutnya dari saya sebagai guru PSK 9. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.